Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan memberikan panduan mengenai ujian praktek mandiri kimia. A. Tata tertib ujian praktik kimia mandiri. 1. Menggunakan baju lab. 2. Menggunakan masker atau face shield. 3. Menggunakan sarung tangan plastik. 4. Tidak mencoba atau merekam sebelum dan sudah dicuci. Dan yang keenam adalah sebelum dan sudah praktik mencuci tangan. Itu antara lain tata tertib ujian praktik kimia mandiri yang kalian kerjakan di rumah dalam masa pandemi ini. Sekarang B. Materi ujian praktek kimia mandiri. Bahan dan alat yang sederhana dan mudah didapat di sekitar kita. Pilih salah satu judul di bawah ini. 1. Kepolaran senyawa. 2. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. 3. Sifat asam dan basa. 4. Menentukan kadar cuka makan. 5. Uji karbohidrat dengan betadin. Kalian pilih salah satu. Berikutnya, C. Pelaksanaan ujian praktik kimia mandiri. Untuk menghemat biaya, alat dan bahannya dapat diusahakan per kelompok, tetapi laporannya per individu. Jadi bisa kalian kerjakan per kelompok, tapi masing-masing laporannya per individu. Laporan per individu dalam bentuk A. Tertulis, terdiri dari judul, tujuan, alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan. Hasil pengamatan tadi diberikan suatu tabel, kemudian kalian lengkapi dengan foto hasil dari pengamatan yang kalian lakukan. Kemudian menjawab pertanyaan dan kesimpulan. 3. Jadi kalian yang praktekkan ini kemudian divideokan dan kemudian dijadikan YouTube yang durasinya maksimal 30 menit. A dan B kalian kirim ke tim. Ya. Dan yang video ini nanti yang dikirim di tim adalah linknya. Kemudian waktu pelaksanaan 2 Maret sampai 22 Maret 2021. Kemudian di sini akan saya berikan gambaran mengenai praktek yang nanti kalian kerjakan di rumah. Yang pertama adalah kepolaran senyawa. Tujuannya adalah menyelidiki kepolaran senyawa. Alat dan bahan yang diperlukan adalah plastik tipis ukuran gula ya setengah kilo seperti gambar seperti ini. Kemudian plastik tebal, nah seperti ini. Atau mungkin yang biasa untuk samak buku ya atau samak untuk membuat makalah. Kemudian bahan-bahan seperti yang ada di sekitar kita, air, minyak sayur, minyak tanah, bensin, alkohol, larutan garam, larutan gula, dan sebagainya. Jadi yang mudah didapat minimal 5 buah, maksimal 10 buah, 10 bahan maksudnya. Cara kerjanya, plastik tebal digosokkan di rambut dan siapkan sobekan kertas. Dekatkan plastik yang sudah ada muatannya dengan sobekan kertas, sehingga sobekan kertas dapat ditarik oleh plastik. Nah, mungkin ini waktu kalian SD sudah pernah dipraktekkan ya. Sobekan-sobekan kertas, kemudian plastik yang ini ya, ambil sebagian saja, tidak usah seluruhnya. Kemudian kamu gosok-gosokkan pada rambut. Nah, perlu diingat, tidak semua rambut ini akan memberikan muatan yang terdapat pada plastik. Dia harus dicoba dulu makanya. Kemudian kalau tadi sudah bisa dicoba, bisa menarik sobekan tadi bisa ditarik oleh plastik, bisa kalian lakukan langkah berikutnya. Plastik tipis diisi air dan dilubangi dengan jarum. Cairan yang keluar dekatkan dengan plastik yang sudah ada muatannya dengan arah ke depan dan belakang. Apa yang terjadi? Perhatikan aliran air mendekat atau tetap. Lakukan hal yang sama seperti nomor 2 dengan bahan lain.
Bisa kalian lihat di sini contohnya. Perhatikan. Agak lama. Nah, ini yang sudah ini air ya. Kemudian ini plastiknya, ini plastik ini belum ada muatannya, ini hanya saya beri contoh bagaimana cara kerjanya. Jadi itu plastiknya didekatkan, yang sudah ada muatannya didekatkan dengan air yang mengalir. Jelas ya? Nanti air yang mengalir ini kalau ada muatannya ya, ada juga larutan yang mendekat, ada juga yang tetap lurus. Jadi ini tetap lurus seperti ini, tidak. Nah, ada juga nanti yang mendekat dengan plastik, ada juga yang masih tetap lurus. Jelas ya? Sekarang hasil pengamatan. Oh ya, sebelum melanjutkan hasil pengamatan, ada yang kelupaan. Tadi plastik covernya ya, diusahakan jangan sampai kena cairan yang mengalir. Yang kedua, usahakan covernya kalau akan melakukan percobaan berikutnya, jadi misalkan air, kemudian airnya diganti dengan larutan yang lain, plastik covernya ini diusahakan diusap-usapkan ke rambut lagi. Ya, itu ada yang kelupaan. Lanjutkan hasil pengamatan. Ini pengamatannya ya, misalkan tadi zat cair, air, zat cairnya, pengamatannya dapat ditarik oleh plastik atau tidak. Jadi dapat ditarik atau masih tetap ya di isinya. Kemudian keterangannya polar dan non polar. Kalau yang polar yang bagaimana? Catatannya yang dapat ditarik oleh plastik berarti punya muatan bersifat polar. Kalau yang masih tetap berarti non polar. Kemudian zat cair yang lain tadi bisa kalian gunakan, misalkan minyak sayur, kemudian minyak tanah, bensin, alkohol, asam asetat, larutan garam, larutan gula. Ya. Kemudian bisa juga dengan minuman-minuman sekarang ya, minuman misalkan Marimas. Ya. Itu banyak sekali bisa kalian lakukan. Berikutnya pertanyaannya, di sini ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Kemudian jawaban pertanyaan dan akhirnya kesimpulan. Itu antara lain eksperimen yang pertama, sekarang eksperimen yang kedua. Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Tujuannya adalah menguji beberapa larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Alat dan bahannya gelas plastik, ya, seperti gelas aqua, atau bisa juga gelas kaca yang ada di rumah. Misalkan gelas kacanya ini jangan ada yang benar-benar murni, ya tidak ada lukisannya, maksimal 10 buah. Ini seperti ini ya. Ini benar-benar tidak ada lukisannya. Kemudian baterai 4 buah. Kemudian alat penguji elektrolit. Nah, seperti gambar di sini. Di batu ini ada 4. Nah, kemudian ini alat penguji ini adalah namanya apa tadi? Batang karbon. Ya, elektroda nanti yang menggunakan batang karbon. Jadi atau elektroda karbon di batu yang tidak dipakai tengahnya itu bisa tengahnya jadi dibongkar dan diambil tengahnya, ini adalah elektroda karbon ya. Kemudian ini dilengkapi dengan apa tadi ini kabel ya. Kemudian ini bola lampu 1,5 volt.
dirangkai seperti ini. Ya. Ini kalau dihubungkan menyala berarti sudah bagus, bisa digunakan untuk eksperimen percobaan. Berikutnya adalah air suling atau amidis. Ini bisa kalian beli ini amidis seperti ini. Air suling bisa kalian buat sendiri pada waktu hujan, kalian tampung langsung dari langit. Artinya jangan ditampung lewat gendeng, jangan ditampung langsung dari langit. Kemudian menampungnya ini sekitar hujan sudah berlangsung selama 10 menit. Jadi jangan langsung ada hujan, itu jangan, ditunggu sampai 10 menit 15 menit karena mungkin kan di udara banyak polusinya ya. Jadi bisa gunakan ini amidis, bisa dibeli di mall ya, di mall. Kemudian larutan garam, larutan gula ya. Kemudian minimal 5 larutan, maksimal 10 larutan. Bisa kalian gunakan alkohol, kemudian asam cuka. Oh ya, larutan gulanya diusahakan ini yang baru, jangan yang buatan kemarin. Kemudian minuman-minuman ya bisa kalian gunakan larutan sabun ya. Ini minimal 5 larutan, maksimal 10 larutan. Cara kerjanya, susunlah alat penguji elektrolit sehingga bekerja dengan baik. Artinya tadi ini kalau dihubungkan elektrodanya ini bisa menyala, berarti sudah bekerja dengan baik. Kemudian uji daya hantar listrik larutan garam. Yang pertama dengan larutan garam dulu, saya sarankan. Dengan mencelupkan kedua elektroda, amati dan catat apa yang terjadi. Seperti gambar di sini. Ini adalah di gelasnya diisi dengan larutan garam. Kemudian ini ya garamnya membuatnya kira-kira 1 sendok, kemudian dilarutkan dengan air, nggak usah banyak-banyak. Kemudian ini dimasukkan elektrodanya. Kalau ini, lampunya menyala atau tidak, kemudian diperhatikan di sini ada gelembungnya atau tidak. Kalau ada gelembungnya banyak atau sedikit. Lampunya menyala atau tidak. Menyalanya misalkan redup atau tidak menyala. Atau menyala bagus, redup atau tidak menyala. Kemudian bersihkan elektroda dengan air dan keringkan sebelum dan sesudah digunakan untuk menguji kembali daya hantar larutan yang lain. Jadi sebelum dicuci dulu dengan air dan dibersihkan dengan tisu. Kemudian baru untuk percobaan. Setelahnya juga sama, dicuci dengan air dan dibersihkan dengan tisu. Hasil pengamatan. Kita lihat tabel hasil pengamatan ya. Kalian isi, misalkan larutan garam, lampunya menyala atau tidak. Kalau menyala, tulis menyala. Kalau tidak ya tidak menyala. Pengamatan lain dilihat dari tadi elektroda yang masuk dalam larutan ya. Terjadi gelembung atau tidak. Kalau tidak terjadi gelembung, atau mungkin ada gelembung, terdapat gelembung. Tulis gelembungnya banyak atau sedikit. Jadi gelembungnya banyak. Terjadi gelembung banyak, terjadi gelembung sedikit, atau tidak ada gelembung. Demikian juga untuk larutan gula ya, perlu diketahui larutan gulanya harus larutan gula yang baru dibuat. Sama lampu menyala atau tidak menyala, misalkan menyala tapi menyala redup atau menyala terang. Pengamatan lain tadi tidak ada gelembung banyak, ada gelembung sedikit, dan seterusnya. Pertanyaannya kalian harus jawab, ini ada 5 pertanyaan. Kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Ini antara lain percobaan yang kedua atau eksperimen yang kedua yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sekarang eksperimen yang ketiga yaitu sifat asam basa. Tujuannya adalah mengamati larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basa dengan menggunakan indikator alam yang ada di sekitar kita. Yang pertama, membuat indikator dulu. Membuat indikator alam yang ada di sekitar kita bisa berupa kunyit, bunga sepatu, kol ungu. Kol ungu mungkin di daerah kita tidak ada ya. Adanya biasanya di daerah tertentu, ini bisa dibeli di supermarket. Seperti di Super Indo atau supermarket yang lain yang besar-besar. Dan buah naga kulit buah manggis ini sesuai musimnya. Sekarang mungkin
banyak buah, ada musim buah naga. Nah, kemudian atau bunga lain yang bisa membedakan sifat asam basa. Artinya di asam dan di basa, kalau di larutan yang sifatnya asam dan larutan yang sifatnya basa, ini warnanya berbeda. Alat dan bahan, ini plastik klip 6 buah, yang kecil saja. Ya. Kemudian penumbuk dapat berupa ulekan. Ya. Kemudian indikator alam 3 macam, misalkan kalian gunakan kunyit, kemudian bunga sepatu, atau mungkin yang mudah saja buah naga ya. Kemudian gelas plastik 3 buah, ini untuk menampung indikator alam yang 3 macam tadi. Kemudian pipet tetes 3 buah ya. Nah, nanti untuk jadi dimasukkan dalam kelas plastik tadi yang nomor 4 tadi karena 3 macam indikator tadi. Kemudian larutan asam cuka bisa kalian beli di pasaran, yang kecil saja, tidak usah besar. Kemudian larutan kapur. Larutan kapur ini bukan kapur untuk menulis, tapi kapur atau terkenal kalian beli di pasar yang bersamaan penjualnya itu ada bunga-bunga ya, bunga melati, bunga mawar, atau bunga kantil. Ini biasanya untuk persiapan orang meninggal. Nah, atau biasanya namanya adalah injit atau apu. Nah, paling sedikit saja, paling 1 sendok itu sudah cukup, 1 sendok makan sudah cukup. Ya. Kemudian larutan kapur ini kalian masukkan ke dalam gelas ya, gelas plastik tadi, kemudian diberi air, ya kira-kira sepertiga, dan tunggu sampai mengendap. Nanti yang diambil adalah larutan yang jernih. Cara membuat indikator alam, tumbuk salah satu indikator alam sampai halus, tambahkan air kira-kira sepertiga gelas. Jadi tadi misalkan kunyitnya jangan banyak-banyak, paling 2 ruas jari saja. Ditumbuk sampai halus, kemudian masukkan ke dalam gelas plastik tadi, diberi air sampai sepertiga gelas. Dengan cara yang sama seperti nomor 1 menggunakan indikator alam yang lain. Jadi kalau misalkan yang digerus, nah tadi dicuci dulu ulekannya. Ya. Tapi kalau misalkan dengan buah naga diambil tidak usah banyak-banyak, 1 sendok saja, 1 sendok. Nah, dihaluskan, bisa juga di blender ya. Nah, sambil kalian buat jusnya ya, satu sendok saja kalau untuk ini, bisa juga kalau semuanya bisa di blender, kemudian kamu ambil sedikit saja, kemudian dilarutkan dalam air sepertiga gelas. Tidak usah semuanya di blender untuk ini, ya untuk apa? Praktek ini tidak usah. Jadi intinya yang diperlukan punya satu sendok makan, kemudian dihaluskan, dimasukkan ke dalam air sepertiga. Kalau digunakan bunga sepatunya ya kira-kira ya 1, kemudian dihaluskan, kemudian diberi air sepertiga. Nah, kalau ungu bisa juga sama. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Masukkan larutan asam cuka, kira-kira 2 sendok makan ke dalam plastik klip tadi, dan tetesi dengan indikator alam. 1, misalkan 1 dari kunir ya. Catat warna yang terjadi. Jadi masukkan 2 sendok ya, di sini dalam plastik klip tadi, kemudian tetesi dengan misalkan kunyit. 1 atau 2, 3 tetes lah, paling banter 3 tetes. Ulangi nomor 3 dengan menggunakan larutan kapur. Larutan kapurnya tadi yang diambil yang atasnya saja yang jernih. Ya, 2 sendok makan dengan klip yang lain tentunya, kemudian diberi indikator sebanyak 1 atau 2 tetes. Jadi indikatornya berarti di sini adalah indikator yang nomor 1 ya, indikator kunyit katakanlah. Kemudian dengan cara yang sama. Dengan sama berarti tadi asam cuka. Asam cuka sekarang ditetesi dengan indikator alam yang kedua. Katakan alam kedua adalah buah naga. Ya, 2 atau 3 tetes. Catat warna yang terjadi. Nah, sama dengan cara yang sama tadi larutan kapur yang jernihnya saja, kemudian ditesi dengan buah naga sebanyak 2 atau 3 tetes. Nah, dengan cara yang sama nomor 3 dan nomor 4 dengan indikator alam yang ketiga ya. Sama larutan cuka 2 sendok, masukkan ke dalam plastik klip, tetesi dengan misalkan indikator alam yang ketiga dengan bunga sepatu. Nah, diberi ekstraknya dari bunga sepatu 2 atau 3 tetes. Larutan kapur ya, 2 sendok masukkan ke dalam plastik
klip tadi, kemudian tetesi 2 atau 3 tetes dari bunga sepatu. Berarti ini semuanya plastiknya adalah 6 buah. Hasil pengamatan. Pengamatan di sini tadi misalkan tadi saya menggunakan kunyit, bunga sepatu, buah naga ya. Warna ekstrak bahan alam. Jadi ini yang dengan air warnanya bagaimana. Kemudian warna kalau yang tadi cuka ya. Larutan cuka 2 sendok diberi kunyit, warnanya bagaimana? Larutan kapur 2 sendok diberi kunyit bagaimana? Bunga sepatu juga sama, buah naga juga sama. Pertanyaannya, di antara ketiga indikator alam di atas, yang perbedaan warnanya menyolok ketika dideteksi dengan cuka dan larutan kapur yang mana? Percobaan 1, percobaan 2, atau yang mencolok perbedaannya? Ya. Nanti ini untuk indikator untuk praktek berikutnya yaitu membedakan sifat asam dan basa. Sekarang yang B, mengamati larutan-larutan yang bersifat asam dan bersifat basa yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan indikator alam yang terbaik dari percobaan A. Alat dan bahannya, plastik klip 10 buah, kemudian sendok makan. Sendok makan bisa 1 saja cukup, tapi nanti kalau sudah digunakan untuk larutan kedua, sendok makannya dicuci ya. Tapi kalau sendok makannya 10 juga tidak apa-apa, kalian tandai ya dengan menggunakan label sendok 1, kemudian atau sendok 1 untuk air, sendok 2 untuk asam cuka dan seterusnya. Ya. Jadi tidak usah dicuci. Kemudian 3 indikator alam yang terbaik dari percobaan A. Ya. Misalnya yang terbaik kok buah naga, oh yang terbaik kok kunyit, yang terbaik kok buah sepatu misalkan ya. Terserah menurut kalian yang terbaik apa. Dan pipet tetes. Pipet tetes, nah bila kalian beli ini di kalau bentuknya gambarnya seperti ini dibeli di poultry shop ya atau makanan ternak. Ya, ini seperti ini bentuknya. Kemudian kalau yang seperti ini biasanya di apotek yang terdekat biasanya jarang, tapi yang sering ada itu di apotek Kimia Farma. Kemudian larutan yang ada di sekitar kita, minimal 5 larutan, maksimal 10 larutan. Tadi sudah kalian peroleh kan air, kemudian larutan cuka, dan larutan garam, larutan kapur ya, bisa juga larutan garam. Kemudian larutan sabun, larutan deterjen beda, sabun dengan deterjen untuk mencuci, sabun untuk mandi ya. Kemudian bisa larutan misalkan jeruk nipis, larutan belimbing uluh, kemudian larutan promah dihaluskan, kemudian dilarutkan di dalam air ya, kira-kira sepertiga, seperempat ya, 100 ml lah, kemudian sepertiga dari yang gelas aqua itu. Kemudian bisa juga minuman yang kalian sukai, misalkan Marimas ya, atau jus-jus yang lain. Banyak di sel itu banyak, jadi maksimal 10 larutan. Cara kerjanya, masukkan larutan asam cuka kira-kira 2 sendok makan ke dalam plastik klip dan tetesi dengan indikator alam yang terbaik. Catat warna yang terjadi. Ya. Jadi 2 sendok makan cuka, kemudian tetesi dengan indikator yang terbaik. Misalkan yang terbaik menurut kamu kok buah naga, ya 2 atau 3 tetes saja. Ulangi seperti nomor 1 dengan larutan kedua. Misalnya larutan 2 adalah larutan kapur ya. Kapur yang jenis saja, masuk 2 sendok ke dalam klip, kemudian tetesi dengan indikator yang terbaik 2 atau 3 tetes dan seterusnya sampai selesai. Sekarang hasil pengamatan. Bukan ini. Bukan ini.
Sekarang hasil pengamatan. Kita lihat tabel berikut ya, seperti dalam gambar. Di percobaan yang pertama dengan menggunakan larutan cuka, kemudian warna indikator titik-titik indikator alam kalian isi dengan indikator yang terbaik. Ya, misalkan digunakan yang terbaik adalah buah naga. Berarti warna indikator buah naga. Dengan larutan cuka ternyata memberikan warna tertentu ya. Kemudian larutan kapur juga warnanya tentunya beda karena kan yang terbaik ini dengan cuka beda warnanya. Kemudian sifat larutan. Kita tahu larutan cuka adalah sifat larutan yang sifatnya asam. Jadi sifat larutan ini bersifat asam. Dan kapur ini adalah sifatnya basa. Sekarang air. Air warnanya mungkin beda dengan larutan cuka dan larutan kapur. Warnanya beda ya. Mungkin kalau agak merah atau merah muda atau merah tua, ya. Ini beda. Sifat larutannya bagaimana? Air kita tahu sifat larutannya adalah bersifat netral. Nah, dari ketiga larutan ini sebagai pedoman, untuk pedoman untuk menentukan larutan berikutnya. Jadi kalau misalkan jeruk nipis, larutan jeruk nipis, oh ternyata warna larutannya seperti larutan cuka. Jelas sifat larutannya bersifat asam. Nah, kemudian misalkan kalian gunakan larutan promah. Oh, larutan promah ini warnanya seperti larutan kapur. Oh, bersifat basa dan seterusnya. Pertanyaannya ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang terakhir adalah kesimpulan. Itu antara lain eksperimen dari percobaan dari sifat asam dan basa. Berikutnya yaitu menentukan kadar cuka makan. Tujuannya adalah menentukan kadar asam cuka dalam asam cuka makan yang dijual di pasaran. Yang pertama, ini membuat indikator alam yang ada di sekitar kita, bisa berupa kunyit, bunga sepatu, kol ungu, buah naga, kulit buah manggis, atau bunga lain yang warnanya beda antara asam dan basa. Alat, bahan, dan cara kerja dapat dilihat di praktek yang nomor 3. Sifat asam basa. Pilih indikator alam yang terbaik yang dapat membedakan sifat asam basa dilihat dari perbedaan warna yang mencolok. Catatannya di sini larutan kapur diganti dengan larutan proma. B. Menentukan kadar cuka makan yang dijual di pasaran dengan menggunakan indikator alam. Alat dan bahannya botol plastik bening ukuran 100 ml atau 50 ml 3 buah seperti ini ya. Bisa juga botol bekas tapi yang bening. Jangan yang berwarna coklat atau berwarna hijau atau berwarna hitam, yang bening. Pipet tetes volume plastik 1 buah ya. Seperti ini. Nanti untuk mengambil indikatornya. Bisa juga yang menggunakan yang satunya lagi ya, yang menggunakan karet juga bisa. Gelas takar plastik 250 ml 1 buah. Ini nomor botol dan gelas takar ini bisa dibeli di, kalau kalian tidak bisa punya bekasnya ya bisa dibeli di toko plastik atau toko yang menjual bahan roti ya. Kemudian tablet promah 4 buah. Jaga-jaga jangan 4 buah saja, kalau kalian siapkan 1 empleng ya, 1 empleng ini satu ini 1 empleng. Kemudian aquades atau amidis. Aquades, nah sebenarnya sudah saya ceritakan, ini adalah bisa dibuat dari air hujan yang langsung dari langit, jangan melewati gendeng ya. Kalau gendeng mungkin ada kotorannya. Yang melewati langit juga diperkirakan sudah berlangsung 10-15 menit. Jadi benar-benar tidak mengandung zat-zat yang terlarut. Saya juga membeli amidis. Amidis itu dibeli di supermarket, ya, di mall, itu seperti Hypermart ya, atau di Trans. Itu ada tersedia amidis.
Asam cuka botol kecil 1 buah. Nah, di pasaran yang kecil saja, nggak usah besar. Kemudian wadah plastik, ini nanti untuk menempatkan larutan asam cuka yang sudah diencerkan, dan untuk tablet Promax, larutan tablet Promax. Indikator alam yang terbaik dari percobaan yang A, yang bisa membedakan warna asam dan warna basa, yang perbedaan warnanya yang mencolok. Siring atau alat suntik, ini bisa dibeli di apotek. Ya, biasanya mempunyai volume yang kecil, volumenya bisa 3 mili, 5 mili atau yang 10 mili. Ya, sekitar itu pokoknya, jangan yang kecil. Kemudian 1 buah cukup. Cara kerjanya, larutan Promax 0,1 M, membuat larutan Promax 0,1 M yaitu 4 tablet Promax yang sudah dihaluskan, ya. Kemudian dilarutkan dalam 100 ml larutan. Jadi misalkan dimasukkan ke dalam plastik, kemudian digerus ya sampai halus, kemudian masukkan ke dalam ini wadah penakarnya ya. Kemudian diisi air sampai 100 ml. Dan masukkan ke dalam wadah, misalkan wadah tadi aqua ya, gelas plastik. Kemudian mengecerkan asam cuka. Ambil 5 ml cuka, masukkan ke dalam gelas ukur, tambahkan sampai 100 ml. Jadi 5 ml ini bisa menggunakan siring. 5 ml menggunakan siring sampai 5 ml, kemudian masukkan ke gelas ukur ini ya, gelas ukur tadi ini dicuci dulu baru untuk menggunakan yang kedua. Berarti kan untuk buat Promax ini cuci dulu. Nah, masukkan 5 ml dengan menggunakan siring, kemudian tambahkan air sampai 100 ml. Baru masukkan ke wadah plastik gelas ya, gelas plastik yang kedua. Kemudian yang nomor 3 untuk membandingkan isi botol dengan botol ya, 100 ml air dan tetesi dengan indikator alam. 5 sampai 10 tetes. Ini untuk pembanding. Yang nomor 4, ambil 10 ml cuka yang sudah diencerkan, jadi yang dari hasil nomor 2 tadi yang sudah diencerkan, masukkan ke dalam botol yang kedua ya, tambahkan berapa tetes indikator alam. Yang nomor 5, larutan Promax 0,1 M dimasukkan ke siring, jadi siringnya dicuci dulu dengan air, tadi kan sudah digunakan yang nomor 2 tadi untuk mengambil cuka ya. Nah, dibersihkan, jadi dengan sesudah dengan air dibuang berkali-kali sampai warna asamnya ini dianggap sudah hilang. Kemudian, nah, larutan Promax dari yang nomor 1 diambil ke siring ya sampai penuh, misalkan isinya 5 ml atau 10 ml atau 3 ml terserah. Semprotkan sedikit demi sedikit di botol yang sudah berisi asam cuka yang nomor 4 sambil botolnya ini dikocok-kocok sampai warnanya seperti nomor 3 yang pembanding. Dan catat volume yang diperlukan. Jadi misalkan 3 ml kok masih kurang ya, tambahkan lagi. Nah, jadi sampai penuh lagi, nanti sampai sedikit-sedikit disemprotkan sampai warnanya seperti nomor tadi pembanding ya, nomor 3. Ulangi nomor 4 dan 5, jadi dengan botol yang lain ya, botol yang nomor 2 ya. Nomor 3 berarti ada 3 botol yang lain diisi cuka, kemudian siringnya diisi penuh dulu, kemudian disemprotkan sampai seperti warna pembanding. Nah, dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil pengamatannya dicatat ini di dalam tabel ya, percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3. Volume larutan Promax nanti di sini berapa mili, nanti diukur. Kalau misalkan 3 mili kok masih kurang, ditambah lagi ya, kira-kira berapa mili. Kemudian pertanyaannya, hitung kadar asam cuka makan yang dijual di pasaran, kemudian jawab pertanyaan, dan akhirnya kesimpulan. Cara menghitung kadar cuka makan di pasaran. Oh iya, saya lupa, tadi pada alat dan bahan ya, sebaiknya siringnya itu 2. Jadi untuk mengambil asam cuka dan untuk mengambil larutan Promax, biar tidak usah kalian cuci ya. Jadi satu untuk larutan cuka, satunya lagi untuk mengambil larutan Promax. Ini merupakan cuka yang saya beri dengan milik Dixi ya.
bisa kalian cari yang lain, di pasar itu banyak. Dan biasanya di sini akan tertulis kadarnya, seperti yang saya beli ini kadarnya 25%. Kalian catat mereknya apa, kemudian kadarnya berapa persen. Misalkan hasil percobaannya sebagai berikut. Percobaan yang pertama, kan volume larutan asam cuka yang diambil 10 ya. Kemudian disemprotkan dengan siring ya, sedikit demi sedikit. Ternyata warnanya sama seperti pembanding ya, sampai warna seperti pembanding. Ternyata volumenya adalah 5 mili. Ini untuk mempermudah perhitungan, saya buat dengan bilangan bulat ya. Terserah hasil percobaan kalian. Misalkan pecahan ya terus pecahan apa adanya ya. Jangan sesuai dengan, ini kan contoh. Kalau misalkan bulat ya bilangan bulat, kalau pecahan ya pecahan. 5 mili. Kemudian percobaan yang kedua, misalkan perumahnya adalah 6 mili, percobaan yang ketiga adalah 7 mili. Rata-ratanya saya jumlahkan ya, 5 tambah 6 tambah 7, ini untuk mempermudah penghitungan. 18 dibagi 3 berarti rata-ratanya adalah 6 mili. Sekarang mencari kadar CH3COH. Mol CH3COH sama dengan mol MgOH 2 kali. Mol CH3COH-nya itu adalah dari M1 kali V1 kali valensi asam. M1-nya berarti kadar dalam cuka yang di sini. V1-nya ini 10 mili. Valensi asam berarti CH3COH hanya adalah 1. Mol MgOH 2 kali, ini MgOH 2 kali adalah yang terdapat dalam perumak. Jadi perumak itu mengandung MgOH 2 kali. Nah, terkenal dengan antasid untuk menetralkan asam yang terdapat dalam lambung. M2, jadi M yang ini 0,1, V2-nya ini yang rata-ratanya tadi, valensi basa adalah MgOH, berarti OH-nya 2. Sehingga saya tuliskan seperti ini, M1 kali 10 kali 1, 0,1, molaritasnya ya, 0,1 ini, 6, rata-ratanya 2 valensi ini di sini. 0,1 kali 6 kali 2 berarti 12, 1,2 ya. Kemudian berarti M1-nya 1,2 dibagi 10 berarti 0,12 M. Pengenceran. Nah, pada cara kerja tadi kan 5 mili ya, 5 mili asam cuka mengambil 5 mili dengan menggunakan siring, kemudian diencerkan sampai 100 mili. Nah, M1-nya dari sini 0,12, V1-nya 100, M2-nya berapa? Nah, ini jadi 5 mili. Sehingga 12 sama dengan M2 kali 5, berarti M2-nya adalah 2,4. Sehingga kadar cuka makan di pasaran 2,4 dibagi 17,4. 17,4 dari mana? Ini dari kadar cuka bibit, cuka asli, cuka bibit, cuka induknya, bukan cuka yang ada di sini. Jadi kadarnya adalah 17,4 kali 100%. Ternyata kadar cuka yang di pasaran, misalkan yang ditulis di 25 ternyata hanya mengandung 13,79%. Nah, itu antara lain cara menghitung kadar cuka makan di pasaran. Sekarang percobaan yang kelima yaitu uji karbohidrat dengan betadine. Tujuannya adalah mengetahui adanya karbohidrat atau pati dalam bahan makanan. Dan bahannya betadine 1 buah yang kecil saja, tidak usah besar-besar. Plastik klip 15 buah. Ya, yang kecil. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat minimal 10, maksimal 15. Padah plastik bisa tidak usah besar-besar, seperti cup untuk agar-agar itu ya, 15 buah. Cara kerjanya, setengah sendok teh bahan makan yang mengandung karbohidrat dihaluskan. Nah, ini kalau misalkan yang bentuknya beras ya, atau bentuknya jagung, ini kan sudah dihaluskan. Tapi kalau dalam bentuk tepung, ya tidak usah dihaluskan. Nasi misalkan juga bisa dihaluskan. Masukkan dalam wadah plastik, tadi wadah yang cup agar-agar tadi ya. Nah, diberi air, dimasukkan dalam plastik, kemudian diambil kira-kira 2 sendok dari cup tadi, cup agar-agar tadi ya, tempat plastik tadi, dan masukkan ke dalam klip, ini ya, plastik klip, 2 sendok, kemudian tetesi dengan betadine 2 atau 3 tetes, catat warnanya. Dengan cara yang sama, nah dengan menggunakan bahan makanan yang lain. Sampai 15 buah bahan makanan. Sekarang di sini hasil pengamatannya,
Ya, bahan makanannya bagaimana, apa, kemudian warna setelah deteksi BTP itu warnanya bagaimana. Pertanyaannya ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab, dan terakhir adalah kesimpulannya bagaimana. Untuk diingat, setiap hasil pengamatan harus disertai dengan fotonya ya, fotonya, baik nanti ditulis di hasil tulisan maupun dalam bentuk video. Itu antara lain dari 5 percobaan yang sudah saya paparkan, tinggal kalian pilih mana yang sesuai dengan kemampuan kalian. Ini contoh dari penampilan yang harus dikirim. Durasinya maksimal 5 menit. Suara dan gambarnya ternyata nggak pas ya. Select yang terbaik. Ya. Berarti air, kemudian cuka dan promo. Ini yang 3 di sini indikator alam. Yang kalian lakukan nanti kan bukan di plastik tetes, tapi dengan menggunakan plastik klip. Jadi disediakan 3, jadi saat ini adalah yang di dalam air, yang di dalam basah. Nah, itu hasilnya ya. Nah, itu antara lain contoh video penampilan yang harus kalian kirim. Saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Ya. Selamat bekerja. Ya. Kemudian semoga sukses. Jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.